Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan tentunya Bapak dan Ibu guru hebat yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kesempatan berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dengan tema menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif melalui penerapan budaya positif sekolah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, dalam kegiatan diseminasi ini izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Untuk nama Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi, yaitu Dede Wawan Hermawan ya. Kemudian ya sebagai bentuk pengenalannya adalah alhamdulillah saat ini saya tengah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kemudian ini adalah fasilitator dan pengajar praktik yang mendampingi saya dari awal sampai saat ini, yaitu ada Pak Jai Resman SPD SD dan juga Ibu Ani Mulyani SPD MPD. Bapak dan Ibu, ada beberapa tujuan yang saya tetapkan dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama tentu saja pada intinya adalah sebagai bahan pembelajaran, yaitu bahan pembelajaran bagi saya sendiri ya, sebagai peserta calon guru penggerak dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan yang kedua adalah sebagai ajang berbagi informasi. Jadi mungkin di awal saya menekankan kepada Bapak dan Ibu bukan maksud untuk menggurui atau mengajari gitu, tetapi di sini hanya sebagai ajang berbagi informasi mengenai ilmu atau apa yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif sekolah. Nah, ini adalah beberapa subpokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai latar belakang budaya positif. Yang kedua pengertian budaya dan disiplin positif. Yang ketiga teori motivasi. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima keyakinan kelas. Keenam posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan sebaik mungkin, karena seperti yang sudah saya rasakan juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan mengenai budaya positif sekolah ini dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif. Mengawali kegiatan ini, nah di sini saya mengajak kepada Ibu untuk bermain terlebih dahulu ya. Karena ya seperti pada kegiatan PI juga kemarin bosan sudah daya ice breaking. Nah, jadi kita awali dengan ice breaking dulu. Nanti di tengah juga ada ya, ada ice breaking lagi. Nah, ice breaking atau permainan yang akan kita lakukan di awal ini adalah menyambung cerita. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah ya ketika mengikuti berbagi praktik baik di komunitas belajar ngobras dulu pernah ya, ketika online tuh Zoom ya, ada menyambung cerita. Nah di sini kita coba lakukan kembali teknis permainannya. Nanti saya akan bercerita sedikit. Nah kemudian kata apa yang saya ucapkan di akhir, nah nanti Bapak dan Ibu lanjutkan menggunakan kata itu dulu. Contoh misalnya terakhirnya saya mengatakan sawah. Nah misalnya saya lempar ke Bu Titi. Nah, nanti Bu Titi bercerita dimulai dari kata sawah. Gitu. Untuk temanya bebas lah, mau berhubungan dengan sekolah, mau dengan lingkungan bebas. Bagaimana? Bisa dipahami? Paham. Ya, siap?
Siap. Oke. Mau dari saya dulu atau dari siapa? Dari Pak Dede dulu. Baik, ya jadi nanti di random ya, silakan Bapak bebas nunjuk siapa saja ya. Siap ya, ceritanya begini. Pada suatu hari ada anak-anak kelas 1 bermain bola di lapangan. Kemudian ada salah seorang siswa yang terjatuh. Pak Sep, silakan. Terjatuh berarti Pak. Terjatuh di pinggir jalan adalah hal yang sangat memalukan. Ya, silakan siapa tunjuk. Bu Titi, Itu memalukan. Sangat memalukan, Bu. Cuma memalukan, dah. memalukan diri sendiri. Memalukan. Diri sendiri. Ayo. Ya ada pikiran lah. Saya pada. Tidak bisa dilempar lagi. Aku maaf. Memalukan yang perbuatan yang tidak baik itu sangat memalukan karena apa ya? Misalkan anak jatuh itu, ya anak jatuh itu karena perbuatan yang tidak baik, ya disebabkan karena perbuatan yang tidak baik itu akibatnya jatuh, ya. Berarti kan sedang bermain bola, ya sedang bermain bola di lapangan, bukan yang di pinggir jalan jatuhnya itu ya di lapangan. Nah, sangat memalukan. Memalukan. Dan sangat memalukan dari tadi kan ya. Berarti kata terakhirnya apa? Jatuh atau jatuh mantos tadi? Jatuh sudah. Memalukan sudah. Sekarang yang itunya terakhirnya harus memberikan pertolongan. Pertolongan, Pak Cep. Beres. Beres. Dari pertolongan dulu, Sob. Dari Kata pertolongan. Bebas ya, tuh kudu nyambung ceritanya bebas. Bebas, apa dia lebih kita nyambung. Rupanya malah ya. Kalau ada yang jatuh. Dari pertolongan. Dari pertolongan. Pertolongan. Merah. Itu yang kita bisa. Dia. Pertolongan pertama bisa. Pertolongan. Pertolongan pertama pada orang yang pada siswa yang Jatuh. harus diberi Cairan. Dibawa kemana? Diberi uang. harus diberi betadin cairan Diberi pengobatan. harus diberi pengobatan dengan menggunakan air panas Menggunakan apa? dengan menggunakan apa lagi? Betadin. Betadin. Tunjuk betadin. Tunjuk. Betadin. Betadin adalah untuk mengobati luka yang berdarah. Oke. Tunjuk. Berdarah, Bulita. Berdarah itu adalah Pada deh, saya dihukum asik. Ya, berarti ya nyanyi berarti yang tidak bisa nyerita. Berdarah. Berdarah itu luka yang sangat menyakitkan. menyakitkan. Tunjuk. Nuncan. Paut. Oh saya bisa. Pencet. Oh Menyakitkan, menyakitkan. orang yang menyakitkan. Jadi tanya Menyakitkan seseorang. menyakitkan seseorang itu Adalah hal yang buruk. perbuatan yang tercela. Tercela, oke tercela. Paut, oke berarti terakhir pakai pasal. Paut, tercela. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oh, yang dibenci oleh Tuhan tidak baik. Tuhan. Tuhan itu adalah pangeran saya. Ya, jadi closing statement yang sangat bagus gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah pangeran saya alam gitu ya. Dan dengan kata terakhir Tuhan itu mudah-mudahan di sini saya berharap apa yang saya sampaikan sedikitnya dapat memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi sudah siap ya sekarang lanjut pada materi berikutnya ya.
Nah ini. joget kayak mata. Ya, jadi tidak ada yang dihukum ya karena semuanya bisa bercerita. Aja dari ngajak dihukum kayak malah. Ini latar belakang ya dari materi yang akan saya bahas itu tentang budaya positif. Latar belakangnya apa gitu, pentingnya dari budaya positif. Pertanyaan di sekolah dari ini. tadi itu Pak Asep dari Nah, udah bisa. Di sini saya mencoba mengembalikan terlebih dahulu pada konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana apabila dulu saya menyampaikan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah proses menuntun. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu sebagai kegiatan menanam padi, gitu ya. Di mana Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidikan sebagai petani menanam padi. Padi akan tumbuh dengan baik manakala ditanam pada tanah yang subur. Selama petani menanam padi, banyak perlakuan yang diberikan terhadap tanah. Jadi ketika sudah menanam padi itu tidak celok lur gitu gitu, tapi ada perlakuan-perlakuan yang diberikan terhadap tanah tersebut. Misalnya di awal menanam itu ada kegiatan membajak. Kemudian setelah sekian minggu ada kegiatan membersihkan dari rumput-rumput liar atau istilah nama ngarambet atau ngagasrok cenanya, dan memberikan pupuk pada jangka waktu tertentu. Nah, tanah merupakan media tumbuh padi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh petani. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, dari analogi petani ini, apabila kita kembalikan lagi pada posisi pendidikan, nah, jadi petani itu diibaratkan sebagai guru. Nah, kemudian padi adalah sebagai siswa dan tanah itu sebagai sekolah. Jadi apabila tadi dikatakan padi dapat tumbuh di tanah yang subur, maka apabila pendidikan di sekolah berarti siswa akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila dididik, diajar di sekolah yang aman, nyaman dan kondusif. Tentunya memungkinkan siswa tersebut untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi itulah mungkin yang melatar belakangi mengapa kita perlu memperhatikan yang namanya budaya positif di sekolah. Jadi semata-mata untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak didik kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tuh. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri? Budaya positif adalah kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tujuan dari membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak, sementara kita percaya bahwa tujuan pendidik di sekolah adalah membentuk karakter murid. Nah, di sini saya sudah membol ya beberapa kata penting. Yang pertama, budaya positif kesadaran ya, adalah kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai. Jadi sebetulnya yang namanya budaya positif itu bukan kan kita sering mengaitkan dengan yang namanya aturan sekolah atau aturan kelas itu. Padahal sebetulnya yang namanya budaya positif itu tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang dimaksud, tapi yang paling utama adalah bagaimana warga sekolah, baik guru, kepala sekolah maupun murid memiliki kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jadi ketika misalnya ada peraturan di sekolah, anak yang terlambat misalnya dilarang masuk sampai jam istirahat, contohnya seperti itu. Kalau di SD tidak ada ya, kalau SMA mungkin ada gitu. Nah, sebetulnya budaya positif itu bukan aturannya, tapi bagaimana warga sekolah memiliki kesadaran untuk bersama mengamalkan peraturan tersebut. Jadi ada di dalam kesadaran diri sendiri. Nah, kemudian yang namanya budaya positif itu tentu akan berhubungan dengan disiplin positif. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan PAUD ketika PI 2 gitu ya. Nah, tidak ada poin disiplin ya, karena disiplin itu bukan pada nilai penggerak gitu, tapi memang sesuatu yang harus diciptakan di lingkungan sekolah. Nah, disiplin positif itu merupakan sikap dan perasaan taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai merupakan tanggung jawabnya. Nah, kedisiplinan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengontrol dirinya. Nah, di sini berarti ada istilah sikap dan perasaan taat. Ya, berarti sama tadi berawal dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu ya. Kemudian kedisiplinan adalah kemampuan dalam mengontrol diri. Nah, karena sesungguhnya yang mengontrol kita itu bukan orang lain,
tapi diri kita sendiri gitu ya. Jadi seperti misalnya kita langsung implementasikan kepada siswa. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh siswa itu bukan masalah kita bisa atau tidak mengontrol gitu. Karena perilaku siswa pun tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh kita, tetapi mereka harus bisa mengontrol diri sendiri. Sama gitu, ke siswa juga seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya di sini sebagai gambaran bahwa kontrol itu berada pada diri sendiri. Nah, di sini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mencoba mempraktekkan, boleh bisa sambil berpasangan gitu ya dengan teman di sampingnya. Misalnya begini, di dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Misalnya nyempengan naon gitu, dianggap sangat berharga untuk kehidupan ya. Nah, Anda harus menjaga sekuat tenaga mengingat betapa pentingnya benda tersebut untuk hidup Anda. Teman Anda mencoba dengan berbagai cara untuk membukanya. Nah, cara nama badai mengintimidasi, membujuk, menghardik, menggoda, memberi sejumlah uang, menggelitik, atau terserah bukan mereka tinggal lakukan naon baik gitu nya. Yang penting memujuk, berusaha bagaimana agar kepalan tangan Bapak dan Ibu itu bisa terbuka ya. Nah, nanti setelah dipraktekkan, nah apa yang akan dilakukan oleh Anda? Kira-kira mau nyepengan hal berharga kumaha gitu nya. Terus naon alasannya? Kemudian apa yang dapat Anda simpulkan dari kegiatan ini? Nah, kira-kira bisa dipraktekkan? Bisa. Siapa yang mau mencoba mempraktekkan di depan di sini? Boleh, silakan. Buat sama ke Ya. orang sakit ke bali nak mana. Ya. Saya pinjam mati itu. Oh, mangga. Mangga Pak Asep sarang Bu Titi tepuk tangan. Sana ke mana? Anak tiga panai. Top. Oh, ke mana? Nah, dia biasa langsung dinya ke. Ide ya. Top. Sok. Mati teh mau ngepel. Mau ngepel. Iya, mendingan apa? Lek kemana ge? Pokoknya mencokot. Ini kayak ayam masan itu. Jadi mata berarti memegang sesuatu yang sangat berharga. Iya, kayak lain, Untuk kehidupan gitu. Nah, kira-kira ya pada dipasihkan mau ke apa? SK mata itu SK. Nah, misalnya SK. Misalnya SK, nah, pada dipasihkan mau aku mau ke. Jeung uing mae. Nah, itunya. Ya coba. Kira-kira pada dipasihkan mau. Kedua-duanya apa Ya, sebenarnya? satu mau dua silakan. Terserah. Ma. Kata jeung uing wae daripada da mama kebutuh SK. Sampai heula SK naon anu dipentana. SK gawe. SK gawe lawan pasar teh geus boga. Sama eta mah kapan kudu palaku. 15 tahun mah. Kudu palaku heula SK teh nah ada siapa naon, SK naon. Pokoknya daripada di ka Asep kan bener di kana keturunan makeun heula. Terus mah da anak mama geus aya geus digarawe jarau dari itu kan. Kapan itu udah butuh biaya deui. Biayana ini mah teh bisa digarawe. Cukup Apa ya. biaya hidup ya. Cukupnya. Nah, jadi Pak Asep dan Bu Titi sudah mempraktekkan. Nah, yang lain juga sudah mengamati. Nah, kira-kira pinana ya, kuma pada dibuka mau ada? Moal. Nah, berarti kan ada alasannya kan kenapa? Kenapa? Sebab itu adalah barang yang berharga emak. Kenapa misalkan ini kan orang lain gitu ya? Kenapa diberikan kepada orang lain daripada diberikan kepada orang lain? Lebih baik emak. Ya, itu alasannya yang pertama. Terus berarti apa yang bisa disimpulkan kuma tatina ieu teu dibuka teh? Kan ini barang yang berharga gitu. Jadi di suatu saat kan kita akan membutuhkannya. Berarti yang menentukan si tangan itu terbuka atau tidak Pak Asep atau Ibu? Ini Ibu. Nah, berarti di sini mungkin secara tidak langsung kita mengatakan bahwa kita sepakat bahwa kontrol itu tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi dilakukan oleh diri sendiri. Nah, tapi mungkin ada yang berpikiran mungkin saja saya memberikan gitu, ada tidak? Ada. Ada apa nih? Ada. Ada. Coba. Dipaksa. Contoh maunya sedang ditepat. Kan karena di sana buka pengaruh. ayo kan karena di sana kan karena ada bujukan, ada supaya bisa terbuka tangan itu karena ada bujukan, ada menghardik, ada menggoda atau menggelitik. Kan Asep itu tidak bisa menggelitik atau karena apa gitu ya. Ya supaya tangan itu bisa terbuka.
Nah, contoh misalnya terpaksa, ya tersakiti lah, katakan tersakiti gitu ya. Berarti itu kan terbuka. Ya. Sebenarnya berarti nu tersakiti itu orang yang membujuk atau kita? Kita. Berarti kita yang memutuskan kan, dah saya tersakiti, akhirnya kita membuka. Berarti kesimpulannya yang membuka ini yang menentukan siapa? Kita. Ya kita yang Tetap diri sendiri. Karena Ya. akibat bisa dibujuk atau bisa diberitik atau apa, akibatnya itu kan. Nah, itu jadi Akibat ada paksaan. jadi maupun dari luar ataupun bukan dari secara kesadaran pribadi gitu ya, kan. maupun datang dari luar maupun dari diri sendiri, tetap berarti yang menentukan kontrol itu sebetulnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Nah, masalah alasan berarti ya mungkin kembali lagi kita, apakah karena kesadaran, misalnya alasannya dakarunya bisa baik kan ya, atau misalnya karena jadi di sini secara tidak langsung berarti kita sudah sepakat bahwa kontrol itu tidak dilakukan oleh orang lain tapi dilakukan oleh diri sendiri. Nah, ini jadi dari ilustrasi tadi, nah di sini kita menemukan adanya teori motivasi, di mana Bapak dan Ibu pasti sudah sangat memahami bahwa secara umum terbagi dua yang motivasi itu, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, intrinsik datang dari diri sendiri, ekstrinsik itu datang dari luar. Nah, mengingat disiplin itu berhubungan dengan kesadaran, tadi tanya disebutkan di awal kesadaran, maka dalam hal ini berarti kita sebagai guru sangat penting untuk meningkatkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ya. Nah, masih berhubungan dengan teori motivasi. Nah, sesungguhnya di sini Diane Gosen melalui penelitiannya mengemukakan ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Ya. Yang pertama itu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, kita ambil contoh kecil saja misalnya ya. Jadi kan setiap pagi dan siang kita melakukan aktivitas ngabsen. Nah, jadi kan aktivitas ngabsen itu bisa jadi kan bukan saja karena kesadaran tugas, tetapi karena takut atau menghindari hukuman. Misalnya ketika kita 1 minggu tidak absen, maka nanti akan ada peringatan dari dinas seperti itu. Nah, mungkin saja berarti motivasi kita itu adalah menghindari hukuman ya, atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan, hadiah atau imbalan. Nah, terus yang terakhir adalah menghargai diri sendiri menjadi orang yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Nah, kita contohkan saja langsung misalnya ke siswa. Siswa diberikan tugas. Nah, kan pasti siswa mengerjakan misalnya ya. Nah, siswa yang mengerjakan katakanlah siswa yang pintar gitu, yang cerdas, suka berprestasi gitu. Tapi kita tidak tahu kan sebetulnya jadi siswa mengerjakan tugasnya itu karena motivasi apa? Bisa saja yang pertama menghindari hukuman. Misalnya bisi ku guruna disetrap, dicarekan. Jadi akhirnya budaknya sieun gitu nya. Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan. Jadi urang misalnya seperti punten. Oke, yang pertama dulu ya menghindari hukuman. Nah, ini kekhawatirannya kalau misalnya siswa itu termotivasi untuk menghindari hukuman, terus ketika siswa itu tahu bahwa kita tidak akan sekolah, misalnya gurunya hadir pada rapat, maka kemungkinan siswa itu tidak akan mengerjakan dengan alasan teruslah ada ibu lagi mau dongkap atau bapak lagi mau dongkap, akhirnya siswa tetap tidak mengerjakan, padahal tugas itu tetap kan tanggung jawab siswa. Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan atau hadiah atau imbalan. Nah, misalnya karena kesibukan kita dengan berbagai kegiatan, kita lupa tidak memeriksa tugas anak. Biasanya kan namun kurang pasti varios dipuntennya dikasih bintang atau dikasih tanda tangan. Nah, anak itu kan merasa bangga mendapatkan hadiah lah di urang gitu ya. Nah, tiba-tiba misalnya karena kesibukan kita lupa. Nah, akhirnya bisa jadi anak itu kecewa. Anak dikerjakan cenah tadi varios tadi punten gitu. Akhirnya di hari berikutnya mungkin saja anak itu tidak akan mengerjakan dengan alasan da kamari oge henteu dipunten. Kamari ge tadi varios tuh bapak guru atau ke ibu guru ya. Atau yang paling terakhir, ini yang paling penting adalah karena dia menghargai dirinya sendiri. Jadi dia sudah memiliki keinginan untuk menjadi orang yang seperti apa gitu. Nah, jadi kalau ini berarti puncak dari motivasi yang sangat bagus itu adalah mau ada atau tidak gurunya, mau diberikan hukuman ataupun diberikan penghargaan atau tidak gitu. Jadi anak itu akan tetap melaksanakan tugasnya. Nah, samalah menjeng
terus lebih jeung urang oge gitu ya jeung guruna gitu seperti itu. Nah, ngelaksanakeun tugas oge. Nah, di sini ada studi kasus ya, contoh ceritanya gini. Setiap akan masuk kelas, Bu Anas mengiming-iming muridnya dengan stiker bintang. Cek Bu Anas teh kieu. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi dapat bintang dari ibu. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan kelas. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa diganti oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan pada saat mau masuk ke kelas, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Nah, jadi berdasarkan cerita ini, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk berbaris rapi atau antri sebelum masuk kelas? Reward penghargaan. Ya, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi di sini terbukti ya ketika misalnya Bu Anasnya sakit diganti oleh guru yang lain yang tidak mengetahui tentang penghargaan itu, maka anak-anak akan kembali pada kebiasaan awal. Nah, jadi setiap perilaku atau kelakuan yang dilakukan oleh kita maupun oleh anak pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan bertahan hidup. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira yang paling penting yang mana dari 5 kebutuhan dasar ini? Nomor 3. Cinta dan kasih sayang. Ya, berarti pasti menandakan guru yang romantis gitu ya. Atau mungkin guru yang kurang cinta dan kasih sayang. Yang menggunakan cinta dan kasih sayang. Jadi memang tidak ada yang lebih penting ya, karena ini dasar gitu. Jadi sadayana gitu. Ya, semuanya kudu terpenuhi gitu. Nah, jadi ketika siswa itu gagal atau kita juga misalnya ketika kita gagal memenuhi kebutuhan ini, maka ada kalanya di waktu tertentu akan melakukan sebuah pelanggaran. Jadi begini, Pak ya gimana Pak? Jadi saya menentukan nomor titik 3 itu, jadi kesenangan itu ada kalanya istilahnya kalau boleh ayana memberi pilihan gitu. Kesenangan itu ada kalanya kesenangan itu hanya kesenangan semua aja. Jadi bukan kekal gitu. Kebebasan kalau kebablasan ya lebih tidak baik lagi. Untuk penguasaan ketika kita hanya ingin menjadi seorang penguasa, baik penguasa di lingkungan ataupun di lingkungan yang besar, itu akan berakibat kepada diri pribadinya gitu kan. Yang selanjutnya bertahan hidup itu apalagi bertahan hidup. Jadi dari katanya saja kalau kita bertahan hidup itu kan hidupnya pas-pasan amat gitu kan. Benar-benar pas-pasan gitu atau kekurangan gitu. Jadi saya menyimpulkan mengambil cinta dan kasih itu, cinta itu bukan perkara tabu sebetulnya gitu kan. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada manusia, cintanya kepada anak contohnya kan. Jadi mungkin sudah terhimpun gitu ya. Ketika kita sudah punya rasa cinta kepada anak didik kita, jadi kita itu berusaha memaksimalkan pendidikan anak itu dengan berbagai cara gitu kan. Bukan hanya ayeuna datang telat, bukan hanya ayeuna pulang cepat gitu kan. Jadi kita berpikir dari diri sendiri bagaimana caranya anak itu dididik oleh kita itu pertama penuh cinta, yang kedua keberhasilannya itu lebih-lebih dari maksimal gitu. Kemauannya seperti itu kalau kita didasari dengan cinta dan kasih sayang untuk dalam pembelajaran seperti itu. Tapi kalau hanya didasari dengan kesenangan, kebebasan atau apalagi penguasaan terhadap anak gitunya, kumaha urangna paribasana kalau cek guru A ya harus A, cek guru B ya harus B.
itu kan sangat salah lagi gitu. Atau bertahan hidup dalam artian yang sangat luas kan, istilahnya di bawah pisan gitu kan, seolah-olah itu ayeuna perlu istilahnya bantuan dari ayeuna yang mana-mana gitu. Jadi akhirnya saya menyimpulkan cinta kasih itu paling cocok. Jadi ya terima kasih Pak ya atas pendapatnya berarti ya. Jadi memang setiap orang pasti memiliki prioritas sendiri. Tapi yang jelas memang kelima kebutuhan ini pasti ada dalam diri kita gitu ya. Semuanya juga pasti ada. Cuma mungkin ada yang memprioritaskan kesenangan, kebebasan, atau juga ada yang memprioritaskan cinta dan kasih sayang. Nah sebetulnya ada isian yang bisa menunjukkan kita ini yang lebih memprioritaskan kebutuhan yang mana gitu. Tapi mengingat waktunya tidak cukup, jadi tidak saya Alhamdulillah. gitu ya. Jadi pasti beda-beda ya setiap orang itu. Yang jelas itu Pak Dede kan pasangan untuk kada memprioritaskan yang mana. Tidak, Kan ini tidak. adalah kebutuhan Ya. dasar manusia. Ya, jadi intinya Ya. kelima-limanya itu penting. iya betul. Jadi Betul gini, sekali. Untuk Pak. menerapkan disiplin Jadi positif untuk itu harus memperhatikan dipenuhi. kebutuhan yang itu, Ya. kebutuhan dasar manusia. ai pendapat abdi mah Pak, cinta dan kasih sayang itu sudah mengcover semua. Ya, kesenangan bisa timbul dari cinta dan kasih sayang. Kebebasan bisa timbul dari situ, tapi ada batasan-batasan tertentu. Penguasaan bisa juga ari jalu kawamun ala bisa. Laki ayeuna istilahna teh penguasa perempuan, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Iya. Bertahan hidup bisa jadi dalam kehidupan itu kan ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi sebelum menurut saya cinta kasih sayang itu sudah mengcover semuanya. Iya. Ya mungkin setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda seperti saya tadi sudah dikatakan ya. Jadi memang pasti ada yang diprioritaskan. Tapi betul sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Neng bahwa ini adalah dasar. Jadi tetap saja meskipun Pak Asep tadi memprioritaskan cinta dan kasih sayang, tapi kelimanya juga harus ada gitu ya. Nah itu. Jadi dan dalam diri siswa juga sama. Nah jadi artinya ketika kita ingin menciptakan disiplin positif, nah ternyata berarti kita itu harus bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar. Ya. Jadi ternyata ketika misalnya anak melakukan pelanggaran, termasuk di kelas abdi oke kamarinya, anu paling parah namun di kelas abdi gitu. Jadi sebelum mengikuti kegiatan CGP ini, saya berpikiran ya teman emang dasar budak nawe nakal gitu. Tapi ternyata berdasarkan teori ini, karena ada salah satu atau mungkin beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga ada kalanya jadi seperti itu melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Bisa lanjut? Enggak. Turun banyak. Bagus. Nah, sekarang berarti ini pertanyaan reflektif. Jadi kangen orang sadaya ya termasuk abdi oke gitu. Ketika kita menemukan siswa yang melanggar atau melakukan kesalahan, apa yang biasanya kita berikan terhadap anak tersebut? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Biasanya apa? Kumaha situasi Pak? Kedah nama restitusi. Kedah nama. Tapi dalam kenyataannya kumaha situasi lamun urang moodna keur bener. Restitusi konsekuensi ya. Konsekuensi. Nah gitu. Tapi lamun moodna keur teu ngarareunah, budak teh diketrok urang teh. Nah, Berarti terus, dihukum. nah ini masalahnya berarti yang paling sering memberikan konsekuensi atau hukuman? Restitusi. Berarti kalau restitusi berarti sudah bagus. Nah, berarti Bapak sudah tahu restitusi, Ibu juga sudah tahu restitusi. Nah, sekarang coba kita bedakan apa yang sudah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang bisa berpendapat kira-kira bedanya apa? Terangkeun ke Bapak. Kembali ke guru. Pilih ayah pendapat gitu. Bapak kepala. Perbedaan naon gitu no sekilas saja. Mana yang terus terang. Kalau hukumannya bersifat sementara, kalau konsekuensi berarti Selamanya. bukan selamanya. Harus sesuai dengan itu model. Konsekuensinya berarti ada konsekuensinya gitu melakukan pelanggaran itu teh. Tapi kalau restitusi mah
panjang cerita nanti kudu dimimiti deh. Jadi nama- Harus mengetahui artinya latar berarti- belakangnya dulu gitu. Ibu berarti Siswa sudah- tersebut melakukan pelanggaran. Sudah mempelajari di PMM ya. Ketinggal. Jadi Nyalita, kita nu dua. ayo hukuman mah Pak. Tengah ya. Jadi hukuman mah tanpa rencana. Jadi hukuman itu tanpa rencana. Kalau konsekuensi itu sudah ada apa, Ketentuan. ketentuan ataupun ada kesepakatan gitu kan. Kalau restitusi itu melihat dari ayeuna latar belakang anak dan sebagainya gitu. Ya betul sekali ya. Betul. Jadi memang persis seperti yang disampaikan oleh Pak Asep dan Bu Neng ya. Jadi pada intinya hukuman itu tidak terencana. Iya. Jadi spontan dilakukan spontan. Karena ketika orang ningali budak, itunya ningali budak bangor sana, da refleksnya gitu Iya. kan. Karena kebiasaan kita memberikan hukuman push up atau lari gitunya langsung. Nah kalau konsekuensi itu biasanya bersifat terukur dan dipadukan dengan aturan. Misalnya ketika kita menetapkan peraturan di sekolah misal siswa terlambat 10 menit lari lapangan 2 putaran. Nah, itu berarti kan ya jadi ada ukuran gitu, ada ukurannya gitu. Jadi tidak spontan, memang ada Sama ukurannya. tidak dengan kesepakatan kelas. Nah, itu kesepakatan nanti kan dibahas di depan ada juga ya. Nah, terus yang terakhir restitusi. Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi pada intinya kalau restitusi itu ada tahapan-tahapan di mana guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna gitu, mendorong siswa untuk memperbaikinya sendiri gitu dari kesalahan tersebut. Jadi bukan guru yang memaksa gitu, tapi siswa yang menyadari untuk memperbaiki kesalahan. Penambahan dari konteks konsekuensi Pak. Ya. Jadi konteks kalimatnya saja gitu kan. Ketika kita aturan yang dibuat ketika itu dilaksanakan berarti sudah berkonsekuensi terhadap ayeuna istilahna teh aturan tersebut Ya. gitu. Jadi kalau kita lihat dari konteks konsekuensinya berarti kan ketika kita membuat kesepakatan kita melaksanakan berarti kan kalau secara hukum pidana gitu kan kita melaksanakan baru dapat hukuman Ya. itu kan. Kalau tidak melaksanakan tidak mendapat hukuman, tidak ada akibat dari itu gitu. Ya. Jadi pada intinya mungkin yang sedikit perbedaan itu antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Yang membedakan hukuman itu spontan, Spontan. jadi teu aya rencanana, teu aya aturanana gitu. Jadi tergantung pada diri gurunya sendiri gitu ya terhadap siswa. Nah, kalau konsekuensi itu sudah ditetapkan biasanya dan terikat dengan sebuah ukuran biasanya. Oke. Kita lanjut ya, lanjut dulu. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, kuis ya. Yang pertama, kira-kira konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Kan pernah deh. Hukuman. Oke, yang lain? Hukuman. Nah, jadi tidak ada ukuran ya. Lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat 10 menit. Konsekuensi. Alasannya itu Sudah ada jadi kesepakatan. Ya, ada kesepakatan ya. Ada waktu. Ya, ada ukuran waktu ya. Nah, kalau yang terakhir mencatat 100 baris karena datang terlambat. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, Mencatat ya. 100 baris kalau Hukuman. 100 baris itu kan ada batasannya. 100 100 baris. Ingat yang jadi batasan itu bukan tugasnya, tapi perilakunya. Oh, Nah, terlambat. yang jadi ukuran itu perilakunya. Oh, bukan berarti nya hukuman atuh. hukuman. Wah, seorang Salah dewa itu kuring Nah, PMS. ya, betul ya. Tepuk tangan. Hadiah. Nah, hadiahnya diambil di Alfamart. jangan diberi hadiah. Oh iya, tadinya jangan ya, karena mendapat imbalan. Itu motivasi juga. Sudah ingatkan wae deh ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu ya tentang kesepakatan kelas di sini. Jadi mungkin langkah utama yang bisa kita lakukan untuk melakukan disiplin positif di sekolah itu adalah memulai dari kelas terlebih dahulu, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih kita kenal sebagai kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat negatif. Nah, dengan jumlah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, kemudian keyakinan atau kesepakatan itu berbeda dengan peraturan kelas. Nah,
Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa membedakan perbedaan kesepakatan dan peraturan. Kalau peraturan kelas itu ditentukan oleh guru atau pihak sekolah, tapi kesepakatan kelas itu ditentukan oleh guru dan siswa itu berdiskusi. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Betul sekali ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau kesepakatan atau keyakinan itu lebih berpihak pada murid. Jadi kita menyerahkan terlebih dahulu mau seperti apa gitu kelasnya. Nah kalau peraturan berarti murid tidak tahu apa-apa. Kita menempel saja nih aturan kelasnya harus seperti ini. Pak anu di kan tina kalimat nambah ya audionya. Ya. Keyakinan teh asa terlalu ya gitu komo ayeuna istilahna urang di SD gitu nya. Da ai cek abdi mah lamun erek di garis miring mah gitu. Asa cocok kene kesepakatan gitu. Ya. Namun da ai keyakinan mah lamun ku budak dia punya pengertian ai keyakinan teh naon da. Istilahna teh keyakinan teh asa terlalu tinggi ya. Bahasa Jadi teh kalau itu SD berarti mah. tergantung kita ya, karena di sini juga saya kan keyakinan atau kesepakatan. Ya. Jadi bebas. Ya kalau istilah akademiknya keyakinan. Namun atuh eta mah istilah akademik gitu. Abdi mah masalahna mah sanes ayeuna ieu istilah akademikna meni keyakinan gitu. Ya, jadi Jadi teh asa terlalu tergantung dari itu, kembali lagi ke kita ya, mau menyebutnya sebagai keyakinan atau kesepakatan sama saja. Ya. Oke. Nah ini kebetulan yang pernah saya buat, tapi sayangnya tidak pernah saya praktekkan. Kieu deui Pak. Karena pas tos praktek iya langsung ujian gitu. Jadi Bahasa nama begini Pak, ketika ayeuna sadayana ge aturan lamun ek kana ieu mah secara ayeuna ketika ayeuna aturan semakin lembek, ketika aturan semakin tidak terlihat, ya. Kan kalau misalkan yang sudah ditentukan mah zaman baheula abdi ke sekolah gitu nya di SD para rubuh gitulah aturan anak dia undang-undang kan undang-undang. Ketika aturan tersebut semakin samar, ya, sama model ayeuna juga gitu keyakinan kelas, ku ayeuna istilah teh kesepakatan kelas gitu. Apakah memang ayeuna istilah aturan-aturan yang samar itu akan berakibat teh maksimal lain berakibat lamun berarti akan menghasilkan ayeuna maksimal dari ayeuna istilah teh pembentukan karakter anak ataupun ayeuna istilah teh yang lain. nah, Jadi ai pendapat abdi mah gitu nya, enggak mungkin meureun latar belakang abdi kan berbeda. Da ayeuna istilah teh loba teh jasana teh gitu nya nya. Tah ai abdi mah gitu cenderung kene kana aturan anu baku. ya, berarti yang ditetapkan oleh sekolah Iya. gitu. Jadi yang ditetapkan oleh sekolah ku aturan teh bret gitu A B C D F G H. Jadi kalau peraturan itu terlalu disamarkan gitunya. Kadang-kadang hiji anak tidak mengerti. Anu kadua, ngaran-ngaran lembek. Ya, ai aturan mah tong boro-boro iya gitulah masing ayeuna istilah teh jelas pisan oge kadang-kadang teh dianggap teh dikumpul gitu ya. Nah, ini dalam bahasa teh bahasa samar gitu kan. Bahasa samar. Nah, eta mah nya nungkeun pendapat teh Pak Dede. Istilahnya plus minusnya seperti apa gitu Antara peraturan dengan keyakinan. Jadi begini Pak, ini kan kembali lagi pada paradigma pembelajaran abad 21. Iya. Setelah ditetapkannya kurikulum merdeka, ada merdeka belajar dan juga ada merdeka mengajar. Dan itu semuanya berakar pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, idealnya seperti itu. Di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa siswa itu harus diberikan kebebasan. Dalam artian kebebasan dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah ditetapkan gitu. Jadi maksud dari adanya kesepakatan atau keyakinan ini berarti kan kalau ini kan dikembalikan lagi ke siswa gitu. Jadi dengan harapan begini Pak, ketika misalnya siswa yang menyebutkan sendiri, mengemukakan sendiri keinginan kelasnya seperti apa, tentu saja ketika kita berkomunikasi tidak mungkin siswa mengatakan kelasnya ingin buruk gitu, pasti ingin yang baik gitu. Nah di situ mungkin tugas kita sebagai guru untuk menuntun. Kalau kita meyakini aturan itu lebih baik, berarti kita sudah tahu aturan sekolah, aturan kelas itu bagaimana. Nah berarti kita bawa aturan itu, tidak apa-apa kita jadikan sebagai pedoman. Tetapi bagaimana memberikan ke anak bahwa aturan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tetapi aturan itu berawal dari dirinya sendiri gitu. Nah, jadi sebetulnya ini bukan masalah aturan atau kesepakatan, hanya sebagai teknis kita saja agar
aturan yang sudah ada itu tidak langsung kita berikan, tetapi mereka sendiri yang membuat, kemudian ada keterkaitan dengan aturan yang ditetapkan. Jadi maksudnya apa? Kan tadi disebutkan berpihak pada murid. Jadi segala sesuatunya berpihak pada muridnya. Secara logika nama kieu meureun simpel namakan piraku lamun siswa nu menyadari sendiri mau teu dilakukan gitu. Ya, sementara kan dari dulu juga aturan sekolah kan banyak ditetapkan seperti rambut jangan gondrong, jangan diwarnai, tapi kenyataannya tetap kan. Nah, mungkin saja itu faktor utamanya adalah karena mereka tidak menyadari bahwa itu adalah peraturan yang harus ditaati gitu. Tapi mungkin akan berbeda ketika si aturan itu muncul dari dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin maksudnya seperti itu. Terus minusnya mungkin Ya. Jadi kalau aturan itu ya sebenarnya seolah-olah memihak lah. Kita tidak memberikan kebebasan pada anak untuk mengekspresikan sendiri. Ya berpendapat deh. Ya, mangga. Tapi disingkat ya banyak. Satu menit deui, Disingkat. jam deui saja. Kumaha, mangga sok. Jadi lamun bapak yang ngilu lila Iya, sok. Kumaha? Masanya kieu Pak, menurut pengalaman pribadi saya, ketika peraturan itu ditegakkan dengan benar, contohnya disiplin, ya. Seperti sekolah pemerintah ataupun tentara, polisi, PDN PDN. Jadi dalam segi pakaian mereka bagus semua disiplin. Dalam segi ayeuna istilah teh kehidupan mereka disiplin, tapi pelanggaran yang 1-2 orang. Ayeuna dalam segi ayeuna penampilan semuanya sama. Rambut cepak segala rupa nampan. Tapi di pendidikan yang lain, ketika itu aturan-aturan itu dilonggarkan dengan istilah-istilah lah gitu kan, dengan istilah-istilah. Aturan-aturan tersebut dilonggarkan, makin banyak ayeuna istilahna teh pelanggaran yang dilaksanakan. Mereka tuh makin beranggapan bahwa keyakinan atau aturan tersebut itu tidak terlalu mengikat. Gitu. Tapi memang kembali lagi kepada lembaga-lembaga masing-masing meureun. Dari pertama meureun penanaman dari pribadi gurunya juga gitu kan, dari guru pribadi, ayeuna secara organisasi sekolah dan ayeuna meureun secara ayeuna istilah teh luas. Ya, meureun aya abdi mah angger kadinya gitu, asa Ya. Tolong Jadi condongna ya. gitu. Jadi mohon maaf Pak dipotongnya karena waktunya sedikit. Jadi kalau berarti yang Bapak katakan itu mungkin orang yang lebih dewasa dari ukuran anak SD Iya. saya gitu. Ya kalau misalnya aturan itu ditetapkan oleh kita, ya tapi terus orang kan sudah memiliki kontrol sendiri. Jadi kita sudah menyadari sendiri gitu bahwa kita harus menaati aturan tersebut gitu kan. Nah, kan lain halnya dengan siswa. Jadi siswa justru dipaksa teh, contoh misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, bagi sebagian siswa mungkin menaati, tapi bagi sebagian siswa mungkin juga jadi penasaran. Jadi kadang-kadang siswa mah semakin kurang dicarantelin, semakin cicing gitu. Tapi kakak bagi penasaran gitu. Nah, sebagai contoh gini Pak ya, ketika kita berjalan di jalan raya, jangan tengok kanan. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Masa dititah. Itu berarti. Nah, Jangan tengok kiri. Terus kalau dipiwarankan jangan tengok kiri, malah orang mau dilakukan karakter manusia Indonesia itulah. Jadi karakter orang Indonesia itu memang seperti itu. Sawareng Pak, berasa daya. Wah, tapi soalnya Bapak Abinar berat melihat pelang seperti itu. Jangan tengok kanan. Nah, jadi itu sebenarnya kita jangan kalah dengan para pedagang gitu. Orang teh kaum akademik gitu ya. Tukang bakso gitu biasa ini memahami karakter orang Indonesia gitu ya. Semakin dilarang akan semakin dilaksanakan. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Ya. Jadi, tapi kalau untuk ukuran orang dewasa yang sudah bisa mengontrol emosinya, mengontrol motivasinya sendiri, mungkin saja aturan itu diperketat semakin bagus. Tapi untuk ukuran anak siswa SD khususnya, ya mungkin yang menurut secara teoritis berarti lebih bagusnya dikembalikan lagi kepada mereka. Tapi tentu kita sebagai guru harus bisa menjembatani berarti bagaimana pendapat mereka itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah.
Sekap. Sekap. Nah, masih banyak. Silakan ya. Fleksibel ya beli pada yang ngalalu itu lama enggak? Nah, ini langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas ya, singkat saja ya. Memberikan kesempatan heula kepada siswa. Jadi hoyong kumaha kelas urang gitu nya. Terus mencatat keyakinan yang atau peraturan yang mereka sampaikan, jadi sadayana mau positif mau negatif kita tulis saja semua. Kemudian meringkas atau menyederhanakan peraturan. Jadi misalnya ada 20, hampir aku 20 lah, buat jadi 5 atau 10 poin. Terus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jangan mengobrol pada saat pembelajaran. Ya, berarti kalimat positifnya kira-kira mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya menyelaraskan keyakinan kelas dengan nilai kebajikan universal. Nanti akan ditampilkan nilai kebajikannya apa. Pasien ulah wara keluar pada yakin deh. Terus menentukan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keyakinan. Jadi untuk menimbulkan kesadaran, tentu saja bukan guru saja, tapi berarti siswa juga sama. Terus menempel keyakinan kelas di tempat yang strategis ya. Jadi agar mudah diingat. Lanjut. Ya. Lanjut. Lanjut. Sejam. Nah, ini nilai kebajikan tehnya tidak semua harus ada di sini gitu, bebas. Intinya nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif seperti peduli, menghargai, terus menghormati, santun, kreatif dan lain-lain. Dermawan. Nah, ya jadi itu nanti dipadukan dengan atau disambungkan dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mencoba Bapak dan Ibu untuk mencairkan suasana dengan menebak gambar. Yang sudah tahu jawabannya boleh angkat tangan. Alas kaki. Mengapa? Alas kaki. Betul, alas kaki. Lagi kelas. Oh. Mana yang kaki ya? Ada itu ayah A, kelas itu ayah huruf A, alas Oke. kaki. Ya, betul. Yang lainnya Pak Cet terbiasa. Tahu mengal. Masih buru-buru. Bebek. Tahu. Angna di Bubur. angna di satu. Angna di bubur. Angna di burung. Buruk berarti ya? Nah, jadi Itu nama apa? Masih Burung kutilang. ya kan betul. buruk pak. Nah, Nasi buruk. Nasi buruk. Coba sama. Nasi buruk. Pintar, Pak Andi, euy. Ini nah pas nadi. Oh, dia tuh kok Pintar sih. Ayo, iya kan ini. Nah, saya minta duit. minta duit tidak guys. Minta uang ya, minta duit. Pintar guys. Coba kan kita kan. Ya mah non korban HP. Kayaknya dalam game tebak gambar. Sudah. Nah, Pengen pengen bawa. Kira-kira Tadi apa yang Pengen masuk. pengen masak. Apa coba? Ya mau ada pengen bakso, Pak. Ada deh yang disuguhan bakso. Nah, ya tipe kepala aku sob. Yang tiket CGF aja. Nah, bebek ayo. Lalu Besong. Lalu ayam penyet. Belinda cicing wae. Lawan tiga nenek ada yang bebek cebreng. Lalu Ayo kami tiba sini pada dek pengen bebek cebreng. oh iya bangsa, iya Bangsa. penipu. Penipu Pak penguasa bangsa. Penguasa, ayo penguasa mana? Kamu tetap. Pimpinan pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Tapi Pemimpin
pemimpin Jadi bangsa. maksudnya bening. Jadi anu maksudnya gimana? Hidungnya ditaruh. Hidungnya diganti kutek. Hitung presentasi. 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 Hitung presentasi. Hah? hitung Persentase. hitung Persentase. Presentasi. Persentase. hitung peserta naon ya? Presentasi. Nah, kurang tepat, Pak. Ya udah. Apa dia? Per kan itu ya? Nah, benar. Persen? Persentase. Lain persentase. Nah, Ya, itu persentase. persentase. Ilmu sah eta, ilmu saha? Ilmu sah eta. Lanjut. Ayo deh, Kak. Persentase. Betul bagian. Mikir aku gimana deh, Mas? Kapan tos hiburan datain? Berarti orang bagian nontonnya. Nah ini posisi kontrol yang biasa dilakukan pada umumnya di sekolah. Yang pertama bisa sebagai penghukum. Nah, ini berarti posisi orang ya. Ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya. Sedikit kita milih dewe kira. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan secara hukum. Di sini saya akan menampilkan sebuah video berikut dengan ilustrasi penerapan kelima posisi kontrol ini. Ngomongin pada ada video. 12 menit. Singkat aja. Biar santan pada ada waktu apa? Sedikit gak dipotong. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Pada inti nama berarti ada 5 posisi kontrol yang yang biasa diterapkan di sekolah itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di sini, nah karena Bapak dan Ibu sudah melihat videonya, nah mari kita coba amati ya. Dari pernyataan ini kira-kira berarti termasuk pada posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. 1. Membuat merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi kan namanya pada posisi kontrolnya namanya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kamu tidak pernah benar. Ayo lakukan demi ibu bapak. Pemantau ya, pemantau. Oke, berarti penghukum, pemantau. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Teman. Baik teman. Penghukum, pemantau, teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bintang, kan? Bagaimana kira-kira? Teman. Pembuat merasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker Pemantau. Ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, kita lihat jawabannya. Membuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Wah, di sana. Pemantau ada lain pemantau. Pada penghukumnya, karena memang dari kata-katanya juga seperti ini ya, seperti mengintimidasi. Jadi penghukum itu tidak selamanya dengan fisik, tapi bisa juga dengan perkataan. Nah ini gambaran yang lebih rumit.
Ya, pada inti nama di sini menjelaskan bahwa motivasi ya jenis motivasi yang dikembangkan dari 5 posisi kontrol tersebut. Nah, kalau penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau itu yang dikembangkan motivasi eksternal. Jadi tetap karena ada tekanan dari guru, nah, tetap dari luar gitu. Nah, kalau yang manajer ini adalah untuk mengembangkan motivasi intrinsik. Dari sini juga berarti kita sudah bisa menilai masing-masing ya kita itu berada dalam posisi kontrol yang mana. Nah, namun secara teoritis ya, secara idealis berarti seharusnya kita itu memposisikan sebagai manajer. Namun meskipun misalnya kita tidak bisa melaksanakan sebagai manajer, nah setidaknya kita tidak termasuk pada sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi minimal orang berada dalam posisi teman atau pemantau. Karena apa? Karena di sini sudah merubah identitas gagal itu menjadi identitas yang sukses. Jadi tidak semena-mena menyalahkan siswa. Orang itu seperti itu, apa oke gitu. Kan? Mahal. Kenapa pagi 1 sampai 2 pagi 3 karena hubungan Merasa baik. bersalah. Mana? Iya nah. Oh, materi nak? Siap. Siap. Di-share ya materi ini. Kalau naik sama itu Nah, Kak. jadi mau dijelaskan begini enggak? Kalau tidak. Bisa belajar mandiri ya. Nah, tadi yang restitusi ya punya tadi restitusi. Nah, di sini dijelaskan. Jadi untuk melakukan restitusi itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, terdiri dari 3 struktur ya, diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi di teknis nama udah berurutan, terus mana lagi gitu, fleksibel. Kilas-kilas. Nah ini jadi penerapan segitiga restitusi. Nah, tapi sedikitnya, Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu ilustrasi dari penerapan segitiga restitusi. Jadi guru itu tidak menentukan harus bagaimana, tapi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh siswa sehingga siswa bisa merefleksi diri sendiri dan akhirnya siswa itu menyadari akan kesalahan dan apa yang harus dilakukan dalam memperbaikinya. Itu mungkin gambaran dari penerapan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah materi demi materi sudah tersampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Cukup Pak. Atas baik. Nah, kalau sudah ini sebagai bahan refleksi nanti untuk Bapak dan Ibu semua gitu ya. Jadi saya memohon pada Bapak Ibu untuk mengisi refleksi ini ya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, posisi kontrol apa yang sering Bapak dan Ibu terapkan dalam mendisiplinkan siswa? Yang tadi yang apakah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu sepakat bahwa sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang paling ideal? Nah, kira-kira apa alasannya? Kemudian yang terakhir, apa rencana Bapak atau Ibu dalam mendisiplinkan siswa sebagai upaya untuk menciptakan disiplin positif sekolah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah sediakan papan refleksi Jamboard yang akan saya share lagi ke grup WA sekolah. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah waktunya sudah habis ya. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu kegiatan aktivitas pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu semua. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.